Halo, nama saya Lodi Kalalo. Saya dosen di Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, dengan bidang keahlian perancangan dan pemodelan arsitektur. Pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur berbasis komputer. Dalam mata kuliah ini saya menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam hal delivery, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber ataupun referensi yang dipergunakan. Interaction adalah bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa saat proses perkuliahan yang dilaksanakan baik secara daring ataupun online, ataupun perkuliahan yang dilaksanakan secara luring ataupun onsite. Sedangkan untuk assessment, dimaksudkan untuk mengukur daya serap mahasiswa atas materi yang baru saja diberikan. Tujuan dari pemaparan video ini adalah salah satu bentuk unjuk kerja dari Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Teknik Komunikasi Arsitektur berbasis komputer adalah salah satu mata kuliah dasar di program studi Arsitektur S1 Unstrat. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar skill atau keterampilan berkomunikasi dalam konteks arsitektural, di mana mereka dapat mulai mempelajari dan mengerjakan sebuah kasus presentasi gambar desain bangunan dengan berpatokan pada konsep perencana dan desain awal yang telah ada untuk dipraktekkan dengan mengaplikasikan pembuatan gambar desainnya, baik keseluruhan ataupun bagian demi bagian bangunan dalam berbagai metode dan strategi. Metode dan strategi yang digunakan bisa bervariasi sesuai kepentingan di lapangan ke depannya, yaitu berupa 1. Presentasi keterampilan tangan secara manual. 2. Presentasi keterampilan menggambar menggunakan software 2 dimensi dan 3 dimensi seperti AutoCAD, Revit, SketchUp, 3D Max, dan lain-lain. 3. Presentasi keterampilan memodifikasi gambar menggunakan software komputer lainnya yang lebih menekankan nilai seni seperti menggunakan Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Kandungan materi ajar disesuaikan dengan perkembangan ketersediaan software di lapangan, sehingga poin 2, dalam hal ini AutoCAD, Revit, SketchUp, dan 3D Max dipandang sebagai hal yang ideal pada mata kuliah ini. Sedangkan poin-poin lainnya bisa ditambahkan sebagai pelengkap dalam memaksimalkan sebuah presentasi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, pada akhir semester diharapkan mahasiswa mampu menguasai dan memahami manfaat penggunaan peralatan bantu komputer dalam mendesain objek arsitektural. Mahasiswa mampu memahami BIM ataupun Building Information Modeling sebagai alat untuk mengkonsepkan dan menginformasikan desain bangunan secara keseluruhan, baik kepada owner, desainer, maupun kepada penyelenggara bangunan. Mahasiswa mampu mengolah desain, dalam hal ini menggambar rencana dan detail bangunan secara keseluruhan menggunakan BIM. Mahasiswa mampu membuat laporan spesifikasi dari unsur penyusunan bangunan secara keseluruhan yang terintegrasi baik dalam hal penggunaan material, mutu, jumlah, besaran atau dimensi, volume, jumlah pemakaian, waktu kerja, alur kerja, jumlah pekerja, biaya, dan informasi lainnya menggunakan fasilitas BIM. Dan pada akhirnya mahasiswa mampu mendesain bangunan secara tim pada tempat yang berbeda dengan disiplin ilmu yang berbeda guna mewujudkan rancangan bangunan yang diinginkan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah 1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 2. Kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan perancangan secara kontekstual. Dan 3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan rancangan secara kontekstual, dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dengan sistem perkuliahan dibagi dalam beberapa kelas paralel karena merupakan mata kuliah wajib.
Adapun teknik penyajian materi yang dilakukan adalah dengan metode pertama dengan memberikan tutorial ataupun penjelasan ataupun deskripsi tentang pokok bahasan atau materi pada minggu berjalan. Dan pada minggu berikutnya langsung dilaksanakan praktikum pelaksanaan dengan disertai proses asistensi. Hal ini untuk membantu mahasiswa secara langsung jika terjadi kendala-kendala dalam prakteknya. Metode ini dilakukan secara berulang-ulang sesuai materi pembelajaran yang sudah disusun. Selanjutnya adalah bahan kajian atau materi pembelajaran. Pada awal perkuliahan diberikan pengertian, pengenalan, dan kebutuhan presentasi berbasis komputer dalam arsitektur, penjelasan program aplikasi, termasuk AutoCAD dan SketchUp sebagai pilihan materi kuliah. Selanjutnya diberikan tutorial presentasi visual atau grafis menggunakan AutoCAD dalam membuat gambar layout, denah, tampak, dan potongan bangunan rumah sederhana. Diikuti oleh praktikum dan proses asistensi pada minggu berikutnya, di mana teknik presentasi visual atau grafis menggunakan AutoCAD dalam membuat gambar layout, denah, tampak, dan potongan bangunan rumah sederhana. Selanjutnya diberikan tutorial tentang teknik presentasi visual atau grafis menggunakan AutoCAD dalam membuat gambar rencana dan detail dari fondasi, lantai, dinding, dan plafon pada rumah sederhana. Diikuti dengan praktikum dan proses asistensi mengenai teknik presentasi visual menggunakan AutoCAD pada minggu berikutnya. Selanjutnya diberikan tutorial tentang teknik presentasi visual atau grafis menggunakan AutoCAD dalam membuat gambar rencana dan detail dari tangga, kuda-kuda, dan atap. Diikuti dengan praktikum dan proses asistensi teknik presentasi visual menggunakan AutoCAD dalam membuat rencana dan detail tangga, kuda-kuda, dan atap. Ujian tengah semester berupa evaluasi kemampuan presentasi visual atau grafis dalam membuat gambar rumah sederhana secara lengkap, mulai dari layout, denah, tampak, potongan, sampai pada detail-detail seperti detail fondasi, detail dinding, detail lantai, detail kuda-kuda, dan detail plafon. Pada minggu berikutnya dilakukan tinjauan hasil evaluasi ujian tengah semester terhadap realisasi skill atau kemampuan penguasaan penerapan pada desain AutoCAD 2 dimensi. Dan dilanjutkan dengan tutorial teknik presentasi visual grafis masih menggunakan AutoCAD dalam membuat gambar rencana dan detail dari listrik yang berupa jaringan, panel, dan titik lampu, air bersih yang berupa meter, jaringan, mata keran, dan jalur pembuangan sampai ke selokan, dan detail septic tank. Pada minggu berikutnya diberikan praktikum atau proses asistensi teknik presentasi visual atau grafis menggunakan AutoCAD dalam membuat gambar rencana dan detail dari listrik, air bersih, air limbah, dan septic tank. Selanjutnya dilakukan pengenalan dan pemanfaatan teknik presentasi visual grafis 3 dimensi dengan menggunakan program SketchUp dalam hal membuat perspektif dan gambar-gambar 3 dimensi lainnya. Pada minggu selanjutnya dilakukan praktikum dan proses asistensi dari teknik presentasi visual grafis 3 dimensi menggunakan SketchUp dalam membuat perspektif bangunan sederhana. Pada minggu berikutnya masih merupakan lanjutan praktikum dari teknik presentasi visual grafis 3 dimensi menggunakan program SketchUp dalam membuat perspektif bangunan sederhana 1 lantai. Dan selanjutnya dilakukan tutorial mengenai teknik setting komposisi gambar AutoCAD dan SketchUp dalam persiapan untuk melakukan proses print ataupun cetak gambar. Dan selanjutnya dilakukan praktikum dan proses asistensi mengenai teknik setting komposisi gambar AutoCAD dan SketchUp untuk persiapan melakukan print ataupun cetak gambar hasil perancangan. Pada akhir semester dilakukan pengumpulan tugas hasil desain AutoCAD yang berupa gambar 2 dimensi dan SketchUp yang berupa gambar 3 dimensi. Adapun referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah AutoCAD untuk desain rumah dari M. Zainal Abdi, Step by Step AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi dari Siko Pratama Putra, permodelan 2 dimensi dan 3 dimensi dengan AutoCAD tingkat dasar dari Suparna Sastra N, menggambar dengan AutoCAD,
buku latihan, dan AutoCAD untuk teknik dari M. Zainal Abdi. Selanjutnya adalah aspek interaction. Sistem perkuliahan dilakukan dengan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa merupakan pusat dari proses pembelajaran. Dengan sistem ini diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan skill ataupun kemampuan mereka sesuai dengan metode yang diminati. Proses tanya jawab dapat dilakukan selama proses perkuliahan berlangsung maupun setelah jam kuliah berakhir melalui media online WhatsApp. Aspek asesmen. Proses asesmen atau penilaian sudah dimulai sejak praktikum di awal semester, di mana kemampuan masing-masing mahasiswa sudah terlihat sejak saat pertama mereka menjalankan perintah-perintah pada program yang sudah diajarkan pada saat kuliah tutorial. Namun lebih lanjut, penilaian dilakukan pada saat pengumpulan tugas, baik itu saat pengumpulan tugas di ujian tengah semester maupun pada pengumpulan tugas di ujian akhir semester. Adapun output atau luaran hasil akhir dari mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur berbasis komputer ini adalah mahasiswa dapat mempresentasikan produk rancangan arsitektural yang dihasilkan dengan menggunakan media komputer ataupun lewat aplikasi program-program yang tersedia seperti AutoCAD, SketchUp, dan lain-lain. Demikianlah presentasi singkat saya mengenai mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur berbasis komputer yang saya ampuh di jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Manado. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sebuah video proses pembelajaran pada mata kuliah ini yang dilakukan secara onsite di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baiklah, selamat siang semuanya. Ini adalah pertemuan kita yang keempat, materi pembelajaran keempat. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang cara pembuatan denah. Dari denah itu kita bisa kembangkan ke pembuatan tampak maupun potongan. Dan materi-materi perintah-perintah dalam AutoCAD yang kita sudah pelajari adalah visual. Apa yang jadi pada prinsipnya itu merupakan perintah-perintah dasar yang akan kita pergunakan berulang selama kita menggunakan AutoCAD 2 dimensi. Kalau kita sudah AutoCAD 3 dimensi, biasanya sudah terlihat. Dan materi hari ini kita akan membuat gambar rencana dan detail dari fondasi, lantai, dinding sampai pada plafon. Tapi sebenarnya satu saja kita sudah bisa bikin detail dari fondasi. Kita akan dengan sendirinya bisa membuat untuk lantai, dinding maupun plafon. Dan yang akan kita mulai gambar yang ini sudah saya bagikan di grup WA, silakan dibuka untuk detail fondasi. Dan untuk tempatnya kita langsung masuk ke dalam AutoCAD. Silakan buka AutoCAD. Dan sebagai awal biasanya selalu kita mulai dari Linux. Jadi kegunaan dari Linux itu kan untuk membatasi bidang gambar yang akan kita kerjakan. Dimana biasanya kita bikin untuk gambar rumah sederhana itu kita pakai skala 1:100. Jadi kalau untuk ukuran gambar dari A4 itu biasanya itu adalah 42 kali 29,7. Kita tambahkan angka 1000 di belakangnya sehingga jadi 42000 dan 29700 pada Linux, perintah Linux. Hal itu supaya kita bisa langsung mengetahui tidak mana yang kita mana. Jadi silakan buka dan masukkan Linux sesuai dengan tadi, dan jangan lupa untuk dilakukan zoom all supaya bidang gambarnya langsung kelihatan. Dan sebagai awal kita langsung pada perintah line. Jadi ada line. Tolong perhatikan bagi yang masih belum terlalu lancar. Jadi line enter. Pertama kita specify cross point. Jadi poin pertama dari line kita akan taruh di mana. Di situ kita klik. Kalau mau silahkan diklik. Dan enter lagi. Kemudian kita masukkan angka. Angka 600. Angka 600 dengan sudut kalau kita pakai sudut itu tanda lebih besar atau lebih kecil. Ini kita ketikkan dia. Jadi kita pakai tanda
lebih besar dan sebelumnya kita masukkan 0, enter. Kemudian kita escape dan kita zoom ke garis yang sudah dijadikan. Perintah selanjutnya adalah perintah offset. Karena sesuai dengan gambar yang sudah dibagikan, ada perbedaan ketinggian antara ketinggian lantai dan ketinggian muka tanah sebesar 30 cm. Nah, untuk membedakan ruang luar dan ruang dalam, kita harus ada garis vertikal sini. Jadi kita buat lagi garis vertikal sembarang saja dengan perintah line specify first corner. Jadi atas kita bikin garis yang tidak lurus atau dia 90 derajat ke arah bawah. Langsung klik saja dan escape. Perintah selanjutnya adalah perintah trim. Kita perintah trim. Jadi kita select objek yang akan memotong dan enter. Kemudian kita select objek yang akan dipotong. Jadi buat ini seperti pada gambar, sehingga akhirnya gambar kita menjadi seperti yang ini. Jadi kita sudah lihat kan ada perbedaan ketinggian. Ya, selanjutnya kita kontrol lagi di gambar. Di gambar ini, di gambar yang jadi patokan yang akan kita lihat, ada jarak 120 cm untuk lebar dari galian fondasi kelapa. Itu lebar galiannya, bukan lebar fondasinya. Oh sorry, itu lebar fondasi tapak. Jadi lebar galiannya ditambah 55 cm, 55 cm di kiri dan kanan. Jadi lebar itu adalah 130. Oke. 130 kalau kita bagi 2 jadi 130 bagi 2 jadi 60. Jadi 60. Oke, kita kembali ke gambar. Jadi yang garis vertikal yang sebenarnya tadi cuma kita buat sebagai patokan, kita offset lagi. Kita offset, enter. Jarak yang tadi kita sudah bagi 130 bagi 2, 65, kita masukkan di situ 65. Enter. Dan kita klik garis batu tadi. Jadi 65 cm ke kanan, yang sebelum klik. Klik ulang garis batu tadi dan 65 cm ke kiri. Kita klik lagi. Oke, kita zoom, kita sudah dapat batas sekalian. Oke, apa saya bisa sembunyi? Kemudian kita lihat kedalaman. Selanjutnya kita lihat kedalaman dari ini, kedalaman dari muka tanah. Kedalaman dari muka tanah ini adalah 140 cm. Yang kita lihat 140 cm. Kita lihat dulu. Ya, kembali ke. Berarti ada offset. Kita offset lagi 140 cm dari muka tanah. Jadi offset 140. Oke, offset. Kita masukkan 140, enter. Dan muka tanah kita klik. Selanjutnya klik ke bawah. Bisa? Bisa. Nah, setelah kita klik ke bawah, untuk gampangnya kita buat garis batu lagi satu. Jadi dari ujung sebelah kanan kita buat line. Kita buat line dan kita tarik terus ke bawah. Ini hanya garis batu, nanti semuanya itu akan dihapus bentar. Enter ke bawah. Oke? Minggu kemarin kan sudah ada pelajari tentang perintah extend. Jadi sekarang kita praktekkan extend. Ketikkan extend pada keyboard EX saja, langsung ke extend dan enter. Kemudian kita ditanya objek yang akan kita extend itu sampai di mana? Nah, garis batu yang ini, garis batu yang kita buat. Kita klik di situ, kita enter. Kemudian ditanya lagi, select objek extend. Jadi objek mana, garis mana yang akan kita extend? Kita klik di sini. Otomatis dia tersambung. Gimana? Bisa? Extend. Jadi disambung. Ini dari garis yang objek dari sini, kita extend ke garis batu yang ini. Boleh? Selanjutnya masih perintah extend. Dua garis yang di atas yang kita akan kita lanjutkan sampai di bawah. Jadi extend lagi, X, kita akan extend sampai di mana? Kita klik, kita enter, dan dua garis yang ini sebagai batas galian, sebagai batas urukan, dan kita escape.
kita bisa hapus garis-garis bantu yang tadi dibuat. Garis ini kita langsung klik dan delete. Sementara garis ini, garis yang di bawah tidak bisa kita delete, tapi kita harus trim karena yang bagian tengahnya kan kita akan menggunakan. Jadi cuma sedikit kita pakai trim, enter. Kita klik garis yang akan memotong. Garis yang akan memotong buat itu, enter, dan kita klik garis yang akan memotong, enter. Bisa? Selanjutnya kita cek kontrol pada kamar yang diberikan. Jadi kita sudah dapat ini garis yang ini ya, kita sudah dapat. Selanjutnya kita akan buat garis tiang kolomnya. Tiang kolomnya ini akan kita buat. Tiang kolom biasanya diambil patokan adalah lebar mata ditambah dengan testeran itu jadi 15 cm. Itu yang kita gunakan. Berarti garis yang ada di tengah ini. Kita balik ke gambar kerja. Di sini kita lihat ada jarak dari dasar fondasi ini yang merupakan lantai kerja sebesar masing-masing 6 cm dari bawah. Coba kita lihat dari garis yang paling bawah, dari yang 140 paling bawah, ada dua garis 6 cm. Jadi perhatikan di sini ada garis 6 cm. Jadi kita offset, silakan offset dari sini 6 cm, offset 6 cm lagi kan. Itu untuk lantai kerja. Jadi kita pakai offset, kita offset di situ. Offset dan kita 6 dan kita offset. Oke, jadi garisnya seperti ini. Agak kesulitan. Kalau kita sudah sampai pada garis ini, kemudian kita kontrol lagi di dokumen Word yang dibagikan. Dari sini kita lihat ada jarak 20 cm lagi ke atas sebagai tebal dari fondasi kelapa. Jadi ada 20 dan ada 15. Kita lihat ada dua angka itu sama. Kita offset lagi. Kita lakukan offset 20 minta ya, garis akan offset ke atas dan save. Kemudian kita harus kembali lagi ya, ulang lagi dari awal, dia offset lagi. Jadi jangan langsung karena jadinya ini berubah. Jadi kita offset lagi dan kita ganti 15. Oke, 15 naik lagi. Sudah semua bisa ikuti sampai sini. Dan selanjutnya kita hubungkan antara garis antara titik sudut ini dan titik sudut ini. Jadi ini pada prinsipnya ini semuanya masih merupakan garis bantu. Makanya kita bisa sebentar nanti kita akan hapus. Itulah keuntungannya kalau kita pakai program AutoCAD, kita pakai banyak garis bantu nggak masalah. Beda dengan kalau kita gambar manual. Hati-hati kalau terlalu banyak hapus, lama-lama kertasnya robek, jadi bocor. Apalagi kalau sudah tingkat, kalau hapusnya biasanya dijubur, jadi makin lama kertasnya makin tipis. Nah, itu bahaya sekali. Tapi kalau dengan adanya bantuan komputer ini kita mau hapus 1000 kali pun tidak masalah. Begitu juga kita bikin garis-garis apa segala macam, tidak akan mengganggu hasil akhirnya nanti. Selama kita belum melakukan perintahan cetak. Ya, jadi kita lihat lagi pada lembaran kertas yang dari patokan kita. Kita lihat ternyata kita ada ketinggalan satu atau dua garis bantu. Kita lihat di sini ada angka 5. Jadi seharusnya ini pertemuannya ada di sini, bukan di garis ini. Jadi dia masuk 5 cm. Jadi kita tambah lagi garis bantu di sini. Oke, jadi garis yang lain tadi yang mirip kita hapus dulu karena penempatannya tidak tepat. Dan kita bikin garis bantu sebesar 5 cm. Jadi kita extend, kita offset saja. Offset. Dan kita masukkan angka 5. Jadi garis yang ini, kalau perhatikan garis bantu yang ini kita offset 5. Begitu juga sebaliknya kita offset ke dalam. Oke, baru kemudian yang garis kiri tadi ya, line. Line ini kita ke sini. Itu juga yang sebaliknya.
Nah, sudah sampai di sini, ada garis-garis batu yang sudah bisa kita hapus supaya tidak akan membingungkan. Pertama-tama adalah garis batu yang 5 cm tadi. Jadi kita pakai perintah trim karena kita tidak akan hapus keseluruhannya. Yang lain kan akan bisa pakai. Kita trim. Dan ini adalah yang akan memotongnya. Enter. Dan yang akan dipotong adalah 2 garis ini. Enter. Kita trim saja dulu ya. Jadi kita trim lagi ini untuk menghapus garis batu yang ini. Kalau sudah begini kita kontrol lagi di soal tadi. Jadi pada akhirnya kita akan buat seperti ini. Dan kita lihat antara kesesuaian garis ini dan garis ini. Perintah selanjutnya yang akan kita pelajari saat ini adalah perintah baru, adalah perintah heads atau perintah hasil. Perintah hasil bisa kita dapat dengan cara mengetikkan EH atau BH, enter. Dan pertama-tama kita pilih dulu yang mana yang akan kita gunakan. Nah, ini biasanya untuk ground, untuk perubahan tanah kita ambil yang ANSI 32 ini. Jadi kita klik di situ, kita rubah sudut harus kita rubah, angle kita rubah menjadi, kita coba rubah 30 derajat. Dan untuk skala kita pakai skala 1/100. Oke, nanti kita coba di sini. Ternyata 1/100 terlalu besar. Kita coba 10. Nah, 10 kayaknya sudah pas, tapi angle-nya harus dirubah lagi. Kita coba 15 atau negatif 30. Kita coba. Ini sudutnya harus kita coba terus sampai kita dapat mana yang pas. Kelihatannya belum juga. Kita cari yang pas, ini berapa ya? Coba kita anduk EH ANSI. Ini kan tadi sudah dapatkan untuk skalanya 1/10 sudah oke. Tinggal sudutnya, kita coba 45. Dan kita, nah ternyata 45 derajat yang pas. Coba kita kontrol lagi ke soal. Jadi sebagian kita sudah bisa, dan sebagian besar perintah-perintah sudah ada. Kita tinggal mengaplikasikannya pada masing-masing item yang terdapat pada soal ini. Tapi di sini ada tulisan. Karena ada yang masih kesulitan, coba kita ulang dari pertama. Undo dulu sampai pada pembuatan garis tadi, dan kita ulang dari EH. Jangan dulu pilih dengan poin, kita pilih dulu ANSI 32 itu. Kemudian skalanya 10 dan sudutnya kita rubah 45. Baru kemudian kita klik. Jadi semua sudah seperti ini. Oke, untuk mencapai menghasilkan gambar yang seperti ini, gambarnya kita tinggal, ini merupakan pengulangan dari materi tadi. Jadi silakan diulang-ulang. Jadi untuk ini ada pada di edge-nya ada ini, kemudian ini ada konkret, ini ada. Jadi sebenarnya tinggal ulang. Sedangkan untuk materi teks akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi silakan dipraktikkan seperti sudah sering saya katakan pada teman-teman selanjutnya dan sebelumnya, di mana untuk mempelajari AutoCAD ini makin lama jam terbang kita makin sering kita latihan akan semakin mahir. Jadi sebenarnya untuk membuat gambar ini tidak perlu terlalu lama, paling 1 jam 2 jam sudah bisa. Dan biasanya kalau kita bikin satu ini itu bisa diaplikasikan pada beberapa kamar sekaligus. Jadi selama kita menggambar rumah, gambar fondasi ini kita pakai terus. Itu juga detail lantai dan apa semua kita akan selalu pakai. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini.
dan kita akan lanjutkan minggu depan. Silakan hadiah-hadiah di rumah. Selamat sore. Sore.